teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang keuntungan SKB menggunakan sistem CAT teman-teman. Jadi kenapa sih SKB harus menggunakan sistem komputer lagi? Sebenarnya ada nggak sih keuntungan SKB kalau misalnya menggunakan sistem CAT? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa sih SKB ini harus menggunakan sistem CAT lagi sama seperti SKD. Jadi teman-teman, penggunaan CAT ini ternyata banyak keuntungannya. Jadi keuntungan yang pertama ini adalah objektif. Objektif di sini itu skor yang kalian terima adalah benar-benar hasil dari jawaban yang kalian bisa jawab teman-teman. Jadi skor tersebut adalah skor real dari jawaban yang kalian bisa jawab. Nah, jadi besar kecilnya skor yang kalian terima itu adalah benar-benar real kenyataan dari jumlah skor yang bisa kalian jawab dengan benar teman-teman gitu. Jadi jangan salahkan pihak manapun kalau misalnya skor kalian itu kecil. Terus misalnya skor kalian itu tidak dapat ditambahi atau dikurangi dari pihak manapun teman-teman. Jadi itu benar-benar udah real kemampuan kalian. Keuntungan yang kedua ini paperless teman-teman. Kalian pasti tahu kalau misalnya SKB sistemnya menggunakan kertas seperti biasa atau seperti kita saat ujian sekolah itu menggunakan kertas. Bayangkan saja kita butuh berapa banyak lembar kertas untuk digunakan mencetak naskah soal, lembar jawaban kalian, itu berapa banyak teman-teman. Sedangkan peserta CPNS yang masuk ke SKB ini benar-benar banyak loh. Jadi kalau misalnya menggunakan kertas itu pasti akan terjadi pemborosan teman-teman gitu. Kalian pasti mikirkan kertas itu terbuat dari pohon loh. Jadi lebih mending menggunakan CAT ini, itu akan mengurangi penggunaan kertas teman-teman. Ketiga, ini ada efisien waktu. Efisien waktu di sini adalah waktu yang digunakan untuk mengkoreksi dari jawaban kalian. Kalau misalnya SKB masih menggunakan kertas, kita nggak tahu kan prosesnya seperti apa. Bisa jadi lembar jawaban kalian akan di-scan lewat scanner dan masuk ke komputer, dan itu baru diketahui hasil dari jawaban kalian. Jadi itu akan membutuhkan waktu kalau misalnya kertas-kertas lembar jawaban kalian harus di-scan dan diproses melalui komputer. Lebih baik proses sejak awal sudah menggunakan komputer, yaitu basisnya dengan CAT ini. Itu olah datanya pasti secara lebih cepat lagi teman-teman. Itu dibuktikan hasil dari skor SKB kalian akan keluar pada hari yang sama. Hanya tunggu beberapa menit, lalu panitia akan mengumumkan hasil dari skor SKB kalian di papan pengumuman atau di proyektor yang disediakan. Nomor 4, transparansi teman-teman. Jadi pada waktu saya SKB CAT tahun lalu, itu skornya kan langsung keluar pada saat selesai tes. Nanti panitia akan mencetak skor SKB kalian dan menempelkan pada papan pengumuman atau ditampilkan lewat proyektor yang ada di luar ruangan teman-teman. Itu yang kemarin saya alami. Jadi peserta bener-bener langsung tahu hasil skor saya tuh berapa sih gitu. Jadi bener-bener hasil SKB CAT ditampilkan sangat transparan dan seluruh saingan kalian juga bisa lihat skor kalian teman-teman gitu. Jadi di sini kalian nggak usah khawatir adanya penambahan atau pengurangan dari siapapun teman-teman, karena skor yang ada itu adalah benar-benar skor yang kalian dapatkan. Dengan ditampilkannya skor ini pada hari yang sama, itu benar-benar udah itu benar-benar udah bagus banget teman-teman, karena kita di sini saingannya tuh udah fair. Nggak ada yang namanya orang-orang titipan atau KKN dan sebagainya untuk menjadi CPNS teman-teman. Jadi untuk menjadi CPNS itu semua orang bisa, asalkan dia berkompetensi dan dia bisa bersaing dengan saingannya teman-teman, kayak gitu. Jadi yang bisa mengantarkan kamu menjadi seorang CPNS itu hanyalah diri kamu sendiri. Hanyalah skor-skor yang kalian peroleh teman-teman. Nggak ada yang bisa bantu kamu untuk meloloskan menjadi CPNS.
nggak ada pihak manapun atau siapapun yang bisa ngebantu kamu. Kalian nggak usah minder dan nggak usah dengerin omongan orang. Kalau misalnya bakal ada titipan dan lain sebagainya, kalian nggak usah dengerin. Yang penting kalian berusaha semaksimal mungkin. Kalian harus dukung pemerintah dengan adanya sistem CAT ini tuh udah bener-bener sangat transparan, teman-teman. Yang kelima ini adalah memprediksi. Memprediksi di sini kalian sebagai peserta SKB CPNS bisa memprediksi diri sendiri maupun saingan kalian masuk atau enggak ke tahap pemberkasan, teman-teman. Kan kita udah tahu nih, SKB ini kan udah transparan banget. Kalian udah bisa lihat hasilnya. Kalian udah bisa lihat hasilnya setelah tes. Ya udah, kalian bisa hitung-hitung dari skor SKD kamu dan SKB kamu diintegrasikan. Kira-kira skor kamu dengan skor saingan kamu lebih gede mana nih gitu. Kalian udah bisa prediksi sendiri dan udah bisa ngerti siapa nih yang bakal masuk ke babak selanjutnya, yaitu tahap pemberkasan. Oke, sekian dulu teman-teman keuntungan dari CAT. Kalau misalnya kalian punya keuntungan dari CAT yang lain, kalian bisa komen di bawah ini. Yang belum saya sebutkan, kalian bisa komen menurut kalian keuntungan menggunakan CAT itu apa sih? Kalian setuju nggak sih kalau misalnya SKB ini menggunakan sistem CAT gitu? Saya benar-benar penasaran banget kalian itu sebenarnya setuju atau enggak menggunakan CAT. Oke, saya doain kalian yang masuk ke SKB bisa dapatkan skor maksimal dan kalian bisa masuk ke pemberkasan. Amin. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.